warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun lewat pembelajaran jarak jauh. Ini adalah pertemuan pertama ya, sehingga Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Suaida, mengajar matematika kelas 9A, B, C, dan D. Nah, untuk lebih singkatnya, langsung kita masuk materi berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 1 tentang perpangkatan dan bentuk akar. 1.1 Perpangkatan suatu bilangan. Apa perpangkatan suatu bilangan itu? Nah, sebenarnya ini adalah materi kelas 7. Sekarang kita mengingat kembali. Perpangkatan suatu bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan itu sendiri. Sehingga perpangkatan suatu bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Dengan A pangkat N itu dinamakan bilangan berpangkat. A disebut bilangan pokok atau basis dan N disebut pangkat atau eksponen. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah penulisan bilangan berpangkat. Untuk penulisan bilangan berpangkat, antara bilangan pokok dan pangkat, penulisannya tidak boleh sejajar. Bilangan pokok itu ditulis seperti biasa, sementara pangkat ditulis di pojok kanan atas dari bilangan pokok dengan angka yang lebih kecil. Bisa dipahami? Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan pada contoh soal. Berikut ini ada beberapa contoh soal. Silahkan kalian nyatakan dalam bentuk perkalian berulang. Ada A, B, C, D, dan E. Saya mencoba menjelaskan. Silahkan. Nah, sebenarnya ini materinya sangat mudah, hanya mengingat kembali sehingga kalian bisa mengerjakan sendiri. Tetapi tidak apa-apa, sambil mengingat-ingat, Ibu akan pandu di sini. Untuk A, 3 pangkat 2, kalau dinyatakan dalam bentuk perkalian berulang, berarti 3 kali 3, berarti hasilnya 9. B, dalam kurung negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Kemudian yang C, negatif dalam kurung negatif 2 pangkat 4. Kalau ditulis dalam bentuk perkalian berulang, berarti negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4 kali sama dengan positif 16. Kemudian yang D, coba kalian perhatikan yang D. Untuk D, negatif 3 pangkat 4 tanpa kurung. Sehingga yang dipangkatkan 4 hanya 3 saja, hasilnya negatif 81. Sedangkan E itu menggunakan kurung, negatif 3 pangkat 4, berarti yang dipangkatkan 4 itu adalah negatif dan 3. Sehingga sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 81 positif. Nah, kalau kita lihat antara B dan C, itu bilangan pokoknya adalah bilangan negatif, yaitu sama-sama negatif 2. Untuk yang B, itu bilangan pokok negatif, pangkatnya 3 berarti ganjil.
itu hasilnya pasti negatif. Sementara untuk bilangan pokok negatif dengan pangkat genap itu hasilnya pasti positif. Untuk D dan E itu kalau sekilas sama ya, tetapi di situ ada perbedaan kurung. Nah, di sini ternyata kurung pun ada maknanya. Untuk yang D tanpa kurung berarti yang dipangkatkan 4 hanya 3 saja. Sementara E memuat kurung yang dipangkatkan 4 itu adalah negatif 3. Bagaimana? Sudah jelas ya? Baiklah, kalau begitu materinya Ibu lanjutkan. Selanjutnya, kita akan membahas sifat perpangkatan suatu bilangan. Di sini ada 3 sifat secara garis besar. Yang pertama, sifat perkalian pada perpangkatan. Sifat perkalian pada perpangkatan di sini ada 3 sifat. Yang pertama, jika bilangan pokok sama, pangkatnya berbeda, kalian tinggal menjumlahkan pangkatnya. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Untuk yang B, perpangkatan bilangan berpangkat, pangkatnya tinggal dikalikan. Untuk yang C, dalam kurung A kali B, bilangan pangkatnya berbeda, pangkatnya tinggal masuk, sehingga menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Bisa dipahami? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Yang A, aplikasi dari sifat yang A, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, bilangan pokok sama, pangkat berbeda, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya, sehingga menjadi 2 pangkat 5. Untuk yang B, perpangkatan dari 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, kita tinggal mengalihkan pangkatnya, sehingga menjadi 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Yang terakhir, dalam kurung 2 kali 3 pangkat 2. Kalau kita lihat di sini, bilangan pokoknya tidak ada yang sama, sehingga berdasarkan sifat C di atas, kita langsung memasukkan pangkat, sehingga menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Mungkin di antara kalian ada yang mau bertanya, gimana penyelesaiannya itu, Bu? Penyelesaiannya berarti kita kembalikan ke definisi perpangkatan suatu bilangan. Kita kalikan secara berulang, kemudian kita bisa menentukan hasilnya. Jelas ya? Baiklah. Kita lanjutkan pada sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian pada perpangkatan. Secara umum, di sini ada 2 sifat untuk pembagian pada perpangkatan. Yang pertama, pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, kalian tinggal mengurangi pangkatnya. Seperti yang A pangkat M bagi A pangkat N. Nah, pangkatnya berbeda tetapi bilangan pokok sama. Kalian tinggal menyelesaikan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang B itu pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok berbeda, sehingga pangkatnya tinggal masuk seperti yang B. Dalam kurung A bagi B pangkat M sama dengan A pangkat M bagi B pangkat M. Bisa dipahami ya? Biar lebih paham, coba kita perhatikan contoh soal. Nah, di sini 2
2/3 bagi 2/2. Di sini bilangan pokok sama, sehingga pangkatnya tinggal kalian kurangi. Menjadi 2/3 kurangi 2 sama dengan 2/1 sama dengan 2. Yang B, dalam kurung 3 bagi 2/3, bilangan pokoknya berbeda, sehingga pangkat langsung masuk pada bilangan pokok, yaitu 3/3 dibagi 2/3. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Nah, kalau kalian ada yang mau ditanyakan, nanti bisa diskusi ya. Selanjutnya, materinya Ibu lanjutkan pada sifat bilangan berpangkat yang ketiga, yaitu bilangan berpangkat 0. Nah, seperti apa bilangan berpangkat 0? Untuk semua bilangan A, kecuali A sama dengan 0, maka akan diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, nah mohon maaf ini terbalik ya. Untuk contoh, ini Ibu bahas dulu yang B, negatif 3/0. Berarti karena tidak ada kurung untuk yang B, karena sekali lagi, karena untuk B itu tidak ada kurung 3-nya, sehingga yang dipangkatkan 0 itu hanya 3 saja, sehingga hasilnya negatif 1. Untuk A, 3/0 sama dengan 1. Sekali lagi, berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Dengan syarat bilangan pokoknya tidak sama dengan 0. Bagaimana? Sudah dipahami ya? Nah, bagaimana dengan materi yang tadi? Sudah bisa dipahami ya? Nah, kita meskipun di masa pandemi belajar dari rumah, kita harus tetap bersemangat dalam belajar. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas, tetapi silahkan kalian tulis materi tadi di buku catatan, kemudian kalian foto, kemudian kirimkan di link absen yang akan Ibu share setelah ini. Yang belum dipahami, silahkan kalian diskusikan nanti di beranda Google Classroom ya. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.